warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 9D, sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Oke, bertemu lagi dalam pembelajaran IPS bersama Bapak. Hari ini kita akan membahas tentang globalisasi. Untuk itu marilah kita mulai pembelajaran ini dengan berdoa kepada ketua kelas. Bapak persilakan untuk memimpin doa. Bersiap, siap, berdoa soleh, siap, jabat salat dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Siapa yang tidak masuk? Adi, Pak. Adi. Terus? Adi. Terus yang Danton dan Brian. Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran problem based learning menuntun peserta didik untuk mengamati, membaca, kita browsing dan lain sebagainya agar kita bisa mengidentifikasi apa dampak positif globalisasi, dampak negatif globalisasi, dan upaya untuk menghadapi globalisasi. Jadi ada 3 ya, dan kalian mampu menyajikan hasil diskusi kalian dengan percaya diri. Yang ada di Jawa Barat, khususnya Indonesia, umumnya dunia, bahwa yang bernama Ratu Adil Imam Mahdi Ratu Sunda udah ada di Jawa Barat, Kuta, Tandingan, Karawang. Sekarang makanya Bro, oke, silakan menjawab. Bilang bro aja. Ini kelompok pro dan ini adalah kelompok kontra. Jadi gini, jadi di masyarakat kan terjadi pro dan kontra menyikapi globalisasi. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, melihat boleh. Tapi yang penting adalah kalian menyampaikan dengan bahasa sendiri. Ya, dari browsing, dari catatan yang ada, bagaimana menyampaikan dengan intonasi, dengan percaya diri, dengan kuat. Kelihatan kan? Ya, langsung boleh. Silakan, ini sudah ya. Ini mau diserahkan. Kalian yang menyampaikan. Sama aja. Oke. Ya. Silakan tim kontra untuk menyampaikan isu sosial budaya. Kita mulai dulu ya. Jadi globalisasi ini adalah suatu keniscayaan ya yang terjadi. Namun ada dampak positif dan negatif dari globalisasi. Begitupun berkembang di masyarakat. Ada masyarakat yang menerima globalisasi dan ada masyarakat yang menolak globalisasi. Nah, sekarang kita sudah membagi 2 kelompok. Kelompok ini sebagai kelompok kontra globalisasi. Ya, silakan. Kenapa kalian tidak menerima globalisasi? Menonton konser-konser musik-musik daripada menonton wayang-wayang atau menonton acara budaya yang lain. Oke. Ya, ada lagi tentang budaya? Belum. Akan luntur nantinya. Tapi menurut budaya-budaya kita bisa menjadi keluar gitu ya Pak. Justru mungkin kalau misalnya budaya kita keluar gitu, yang budaya kita bisa diklaim atau kita bisa diambil budaya lain seperti Malaysia. Malaysia sekarang banyak sekali mengambil budaya dari Indonesia. Dan untuk tadi kata Marvel, bagaimana jika globalisasi sikap-sikap orang-orang sekarang atau perilaku-perilaku orang sekarang itu mulai menurun kesopanannya. Karena dengan adanya teknologi sekarang, orang-orang jadi lebih sering melakukan aktivitas di rumah daripada melakukan aktivitas di luar, sehingga dia jarang sekali untuk melakukan aktivitas sosial. Silakan. Ayo, Pak. Oke, silakan pilih topik. Mau ekonomi dulu atau? Kita temui dengan gadget terus bermain game online dan
Ada pun juga teman online Pak. Nah, kalau Secara langsung kita bisa secara online. Secara online juga menawarkan cara berbaur yang lebih mudah dan lebih simpel. Kita cukup chatting atau video call, itu lebih mudah menurut saya. Itu aja sih Pak. Oke, good. Ya, justru ya memperkuat lagi argumen. Lebih mudah, lebih murah, ya, dan equal ya. Equal, nggak mau anak kecil gaul di itu sama aja kan? Nggak pernah. main game itu bisa merusak mata dan kalau apa tuh mencerna tuh jadi kurang Pak. Kalau jadi misalkan ada orang ngajak ngobrol, kita jadi kurang paham gitu, kurang ngerti. Menurut saya itu aja sih. Ya. Ya, satu lagi munculnya sifat individualisme yaitu sifat keegoisan sendiri. Iya. Ingin menuruti keegoisan Egoisan. sendiri. Oke, ya. Ya, sekali nih. Tadi yang Siapin lagi. disampaikan kalau misalnya kita bisa melihat suasana baru atau segala sesuatu di HP, mungkin jika kita melihat sesuatu di HP itu kesenangannya beda sendiri. Kita kalau misalnya melihat langsung dengan melihatnya di HP, kita punya kesenangan sendiri yang mungkin tidak bisa dicapai saat melihat langsung. Oke, ya. Tetap ada yang beda antara berinteraksi langsung dengan interaksi lewat gawai. Silakan. Anda dulu. Lebih Kalau provokasi lagi. visual gadget itu lebih baik, berarti secara tidak langsung bisa mendukung phone. Karena menawarkan visual yang lebih baik ketika dunia nyata. Ya, dunia nyata dia masih lebih senang dengan interaksi dunia nyata. Yang dikatakan Nisha tadi kan apa? Kamera HP dengan mata kita sendiri sebenarnya lebih baik dari mata kita sendiri kan ya Pak. Nah, misalnya kita pengen lihat langsung itu harus bayar kan dulu kan misalnya harus lihat langsung dari jalur laut. Nah, sekarang kan udah ada kapal terbang, pesawat yang membuat perjalanan lebih mudah dan menjadi lebih apa Pak, cepat sampainya Pak. Oke. Kalau Ya. harganya masih kurang. Ya. Ya, sih, ganti dulu. Yang itu. Saya sependapat dengan saudara Terakhir ya, Rahman, terakhir. tentang memang jika kita kebanyakan menggunakan gadget itu dapat merusak mata kita, tapi kita juga bisa mengatur waktu penggunaan gadget kita dan juga waktu kita juga bisa membuat semisal ada waktu tanpa gadget dan kita bisa jalan keluar kemana dan kita melihat dunia luar. Butuh aturan gitu ya. Iya. Saya mau menjawab tentang egoisme itu bisa jadi dari orangnya sendiri, bukan dari gadgetnya. Karena kalau egois ya emang susah juga kalau disebarin dari orang lain. Karakter ya, ya. lewat gadget nggak bisa gitu loh, susah. Palingan yang emang ngikutin gitu loh, bocah-bocah doang sih. Iya. Jadi dengan globalisasi itu banyaknya pembangunan dan akibat pembangunan itu terjadi juga penebangan hutan secara besar-besaran, dan akibat itu juga dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, longsor dan sebagainya. Dan karena pembangunan itu juga dapat meningkatkan berbagai macam polusi. Gimana? Itu tentang alam. Tentang kelestarian alam. Oke, dia ambil sudut pandang ekonomi. Ya, ekonomi yang sangat ambisius akhirnya mengeksploitasi alam. Enggak. Ekonomi yang sangat ambisius merusak alam. Betul. Untuk jenis ekonomi yang seperti itu emang berbahaya emang. Penggunaan yang ekstrim sama penebangan pohon. Secara tidak langsung itu menambah ini dong pekerjaan untuk masyarakat Indonesia. Misalnya menebang pohon itu kan menebang pohon nggak satu orang doang, pasti banyak ribuan, dan membangun gedung-gedung besar emang itu satu orang enggak mungkin, pasti ribuan. Dan itu juga bisa
meningkatkan lowongan. Bukannya malah membuka lowongan pekerjaan, tapi malah memicu lowongan pekerjaan. Karena dengan adanya globalisasi, makin banyak ada teknologi-teknologi lain yang menggantikan pekerjaan manusia dengan teknologi. Seperti saja simpelnya kayak gerbang tol atau gerbang tol yang menggunakan elektronik, menggunakan kartu yang tidak seperti dulu kan menggunakan orang. Oke, itu ya. Jadi kerusakan alam itu berbahaya bagi kelangsungan. Review dulu. Yang tadi dikatakan Isya itu bukan penutupan lowongan kerja, tapi pengalihan kerja dari yang tadinya pakai orang jadi elektronik. Sebenarnya di balik elektronik itu dibuatlah pekerjaan baru yang bernama IT. Nah, IT ini yang ngurusin semua elektronik ya Pak. Oke, good. Argumentasi bukan menghilangkan tapi mengalihkan. Wah, ini sekali argumennya. Pekerjaannya diganti yang awalnya orang di robot. Oke. Untuk pekerjaan gimana ya bilangnya ya? Memang sih ada jenis pekerjaan yang memang bisa digantikan dengan robot-robot dan menjadi lebih efisien, tentunya ada. Kan ya bukan berarti lowongan pekerjaan itu udah nggak ada lagi. Bisa yang kayak kita diomongin jadi IT, jadi programmer, jadi mekanik itu bisa itu. Lowongan pekerjaan masih ada. Ya, silakan Abdan. Ini argumen terakhir ya. Ya. Menurut saya juga teknologi kan tidak terbuat secara tiba-tiba, pasti dibuat sama orang. Orang juga pasti mendapat keuntungan. Emang itu bukan lowongan kerja. Bagaimana sih upaya kita dalam menghadapi globalisasi? Ya, ada yang mau berpendapat? Ya, silakan. Belajar dari kesalahan masa lalu dan mengantisipasinya di masa depan. Mengantisipasi penguasaan kita terhadap teknologi yang saat ini sehingga kita tidak tertinggal dan kita juga tidak bergantung pada bangsa yang lain. Oke, menghilangkan ketergantungan terhadap bangsa lain. Ya, silakan Ihya. Ada tambahan? Ya. Kelompok ini ada lagi? Ya. Ya. Oh iya, silakan. Ya. Gimana Ihya? Meningkatkan pengetahuan atau belajar lebih dalam tentang teknologi yang masuk dari luar dan kita harus mempelajarinya untuk mengembangkan di negara kita. Oke, ya. Kita sebagai pelajar ya belajar dengan sungguh-sungguh agar kita bisa bersaing dengan ini. Kalian lebih ngerti atau jadi lebih bingung? Lebih ngerti, kenapa? Karena mengalaminya langsung Pak. Karena debat dengan orang yang tidak. Oke, lebih termotivasi ya karena ngalamin langsung, nyari gimana nyerang lawan, jadi lebih banyak mencari lagi. Yang pasti akan terjadi dan sudah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia bukan menyerang dari depan, bukan menyerang dari belakang, bukan datang dari bawah, bukan datang dari atas, tapi dia udah ada dalam kamar kita. Ya, kalian bawa gadget, bawa HP kalian di dalam kamar, iya nggak? Kalau TV masih di ruang tamu, di ruang keluarga, kalau HP sudah masuk langsung, internetnya sudah masuk langsung, jadi sudah sangat dekat dengan kita. Oleh karena itu, marilah kita bisa memilih dan menfilter informasi yang masuk, teknologi yang datang kepada kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, demikian. Pemberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi